Allah. Kali ini kita akan belajar tentang tanaman obat keluarga. Yuk disimak videonya baik-baik. Tanaman obat keluarga atau biasa disingkat toga merupakan tanaman yang bisa dibudidayakan di pekarangan rumah dan mempunyai manfaat sebagai obat-obatan herbal tradisional. Penggunaan tanaman sebagai pengobatan herbal sudah dipraktekkan sejak zaman Mesir kuno sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Dari 30.000 jenis tanaman yang ada di Indonesia, 940 jenis diantaranya merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa obat atau ramuan tradisional yang diramu dari tanaman obat lebih mudah dicerna oleh tubuh dan tidak terlalu menyebabkan efek samping. Sudah banyak negara maju yang mulai memproduksi obat-obatan dari tanaman herbal. Berikut ini contoh tanaman obat keluarga yang biasa kita temukan di sekitar kita. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keselio. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu juga, banyak juga menggunakan jahe dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air. Sekitar 85-90% daun sirih terdiri dari air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Per 100 gram daun sirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mengenal tentang tanaman toga. Singkatan dari toga itu apa? Tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga. Yang pertama ini adalah kunyit atau kunyit. Ini yang sudah ada buahnya, yang ini itu menjadi daun. Sudah ada pokoknya daunnya. Dan ini fungsinya untuk apa? Dimakan, dibuat memasak, dibuat untuk obat panas. Ya, caranya dia makan, caranya kita diparut dulu, setelah itu diperas, diambil airnya, lalu diminum. Ini namanya kencur. Kencur digunakan untuk apa tadi? Flu. Terus yang ini namanya serai. Digunakan untuk obat flu. Terus ini daun sirih digunakan untuk berobat untuk orang yang sedang melahirkan. Itu juga bisa.
direbus dengan air ya, dengan air hangat. Terus setelah itu kalian disaring airnya, lalu bisa diminum untuk orang yang sedang klinis melahirkan, atau juga dibuat untuk membersihkan area kewanitaan. Terus ini namanya lidah buaya. Lidah buaya ini bisa juga kalian gunakan untuk apa, Cak? Untuk memanjangkan rambut atau menghitamkan rambut ya. Setelah itu apa lagi selain itu? Dibuat masker. Terus apa lagi? Menjadi tapi Terus yang ini namanya daun pepaya. Daun pepaya ini bisa kita gunakan untuk lawuh. Bisa kita gunakan untuk lawuh makan, obat-obatan, atau bisa juga kalian buat lawuh. Lauk sehari-hari juga bisa. Assalamualaikum Ibu, maaf mau tanya-tanya nih. Katanya Ibu banyak menanam tanaman obat ya? Banyak sih ya, cuma ada beberapa aja. Obat apa aja yang Ibu tanam? Ini seperti ini nih ya, ini jahe merah, sama ada daun sirih hijau, sama daun sirih merah. Bahan dan alat yang diperlukan untuk menanam tanaman ini apa aja Bu? Bahan dari tanah ya, ada juga cangkul sama parang, bisa digunakan pisau. Bagaimana cara memilih benih yang baik Bu? Cara memilih benih yang baik yaitu kita pilih benih yang segar. Jadi jangan sampai benih itu sudah lembut sama rusak ya, jadi harus segar, harus tua juga. Bagaimana tahapan budidaya yang dilakukan mulai pemilihan bibit sampai pasca panen? Caranya yaitu pertama kita pilih bibit yang bagus ya. Kalau misalkan itu jahe merah, kita pilih yang bagus, yang segar, yang tidak rusak. Kemudian kita tanahnya supaya kita mudah untuk tanamnya. Kemudian kita tanam dan siram setiap hari kalau misalkan tidak ada hujan. Kemudian kalau ini nih seperti ini sirih merah. Kalau sirih merah kita ambil benih yang tua ya. Kita tanam aja, tapi biasanya susah untuk berkembang. Soalnya ini cukup sulit juga ya, nggak tahu kenapa nih kalau sirih merah tidak seperti sirih yang hijau. Kalau sirih hijau itu cepat sekali itu berkembang biaknya. Kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan budidaya. Kesulitannya mungkin dari hama tanaman ya. Kalau misalkan ini jahe merah suka ada hama ulat sama hama yang ada di dalam tanah, jadi tahu-tahu nanti jahenya keropos, jadi kita nggak bisa panen. Apa keunggulan tanaman obat yang dibudidaya? Keunggulan dari tanaman obat ini yaitu banyak ya keunggulannya. Jadi kalau misalkan kita menanam tanaman obat, kita akan langsung bisa mempergunakan sebagai obat herbal. Bagus, jadi tanpa bahan kimia. Oh iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Lantang. Pak, terus kita pergi Pak. Kaki pupu Ini lemahnya, terus pupunya itu mana? Iya. Sok kabeh apa wong iki? Los pokoke sok kabeh. Sok kabeh pokoke. Gua iki loro.
Tapi